Oh ya Pak, ini saya penasaran juga, boleh keliling-keliling Pak, mau nanya gimana sih proses pemijahan di Semar Koi Farm ini? Soalnya ada kolam pembesaran, kolam display, tempat akuarium, bisa diikut Pak, didamping buat teman-teman nih, buat pelajaran baru. Oh ya. Dari mana ya Pak ya? Mungkin dari indukan dulu kali ya? Oke, siap. Nah ini mungkin Iya, salah satu contoh indukan yang akan kita siap pijahkan ya. Oh ini, iya. Ini disimpan beda, Oh, ini beda. terpisah. Ini grup betina. Oh ini grup betina ini. Betina, Iya iya. gitu. Oh iya iya. Nanti kita pisahkan dulu selama 3 hari lah. Oh dipisah. Dipisah betina dulu sama jantan. sama jantannya. Sebelum proses pemijahan. Itu seperti itu. Iya iya. 3 hari lah di sini. Tetap kita kasih makan sedikit lah. Sedikit aja. Jangan terlalu banyak. Berarti poinnya ya sebelum memijah dipisah dulu. Dipisah dulu. Betina sama jantan. Betul. Dipisah dulu. Betina sama jantan. Mungkin Pak di tempat selanjutnya ada tempat pemijahannya, mungkin Ya, bisa lihat Pak. kita lihat ke tempat Sana. pemijahan. Oke siap. Ayo teman-teman kita lihat itu kayak tempat pemijahannya. Oh ini ya Pak tempat pemijahan Ya. di Semar Koi Farm ini. Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak ini proses pemijahannya gimana ya Pak? Ya, ini kita siapkan kolam pemijahan. Kebetulan ini ukurannya 2x4 ya. Oh Dengan ketinggian 75 cm lah ini. airnya. Ya, Oh, kolamnya. Tapi kalau untuk airnya kita pakai di 50 cm aja. Oh airnya di 50 cm ya. Betul. Kita siapkan medianya. Iya Bapak. Medianya Oh, kita iya, siap. Kalau di saya ini kebetulan medianya pakai tambang ya. Oh pakai tambang. Pakai tambang yang dibuka lah ya. Oh iya. Kenapa nggak pakai yang ijuk? Ya boleh sih, boleh saja buat injuk ya. Cuma kebetulan di sini pakainya pakai tambang. Oh, pakai Kalau injuk itu yang dikhawatirkan karena memang terlalu tajam ya, nanti melukai keindukan sih. Oh gitu Pak. Betul. Ada efek sampingnya juga. Ada lah, takutnya seperti itu. Oh. Soalnya kan saat proses pemijahan ikan itu pasti berontak lah ya. Ya. Gerak-gerak gitu, takutnya nanti malah Melukai si ikan. melukai si ikan. Oh, Gitu, kalau seperti misalnya tempat telurnya kira-kira aman mana ijuk sama tetap aman pakai tambang ya. Oh, pakai tambang. Nah, ada poin plusnya juga. betul, kalau diinjuk itu memang secara penampungan telur bagus. Iya. Cuma terlalu banyak telur yang tertumpuk. Oh, Itu juga akan mengurangi proses penetasan. iya. Malah akan mempercepat pembusukan. Oh, gitu. Jadi kalau pakai tambang ini seolah-olah si telurnya itu per helai tambang ini dia paling ada berapa gitu. Iya, Ada juga yang mengatakan oh kurang nempel katanya. Tapi kalau tambangnya banyak insya Allah Iya, nempel. bagus Ini lah. juga lewat penumpukan itu ya. Betul, untuk proses penetasannya. Bagus sih, lebih bagus. Ya, lebih Mungkin bagus disarankan lah. ya. Ya, Tuh, teman-teman mudah-mudahan. tuh ilmu baru tuh teman-teman tuh luar biasa sekali tuh. Kalau injuk juga boleh, tapi injuk yang sudah disisir. Oh, gitu juga. Ya, udah dipilih lah. Iya. Istilah kalau kata orang Sunda mah sudah dihilangkan harupatnya lah. Harupat katanya. Iya. Jadi lidi-lidi yang gedenya itu udah dihilangin. Gitu. Itu boleh juga pakai injuk ya. Ataupun pakai media eceng gondok, Bisa juga. boleh. Semua media bisa dipakai, nggak ada Bisa. yang jelek sih sebetulnya. Iya. Cuma kita aja pilih yang mana itu sah-sah saja balik lah. lagi ke Balik pilihan. lagi ke kita. Luar Nggak ada biasa yang- sekali teman-teman. Ilmu Nah, ini ini- baru nih. Ya, ini kita persiapkan Oh ya, buat pagi-pagi Heeh. sekitar jam 6 lah kita persiapkan, ataupun dari kemarinnya si media sudah ditanam di kolam. Oh, berarti pemijahan. media dulu ya. Media dulu kita masukkan Ya, semua. pagi-pagi. Sudah rata semua. Nanti jam 9 Ya. siang kita yang lebih dulu kan itu yang betina. Betina dulu. Betina. Tujuannya apa? Supaya si betina itu mengendus untuk nyimpan telur nantinya. Oh, gitu. Ya, biasanya gitu. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena udah beberapa kali proses pemijahan. Di saat pertama kali lihat si betina itu ngendus paling lama di daerah tersebut, telur yang nempel di media itu paling banyak. Gitu. Makanya kasih kesempatan si betina itu untuk adaptasi, terutamanya untuk adaptasi di lingkungan kolamnya untuk nanti menyimpan telur. Seperti itu. Berarti Betina dulu jam lebih 9. Jam 9 Nah, pagi. kalau buat penjantannya Nah, buat jantannya kita masukkan antara jam 1 sampai jam 2 siang. sampai jam Kalau 2 saya siang. prosesnya seperti itu. Dan Untuk berapa ekor yang dimasukkan, Pak? Bisa. nah, sebetulnya teorinya itu perbandingannya sebetulnya kalau ngejar ke kilo itu harus sama. Misalkan
induk betinanya misalkan 3 kilo, jantannya juga harus 3 kilo. Oh gitu. Cuma yang berbedanya adalah ekornya. Ya. Misalkan ini bobotnya yang seimbang lah ya. Betinanya misalkan 3 kilo, kasih yang jantannya juga 3 kilo ya, kita perkirakan kasih 3 jantan. Tujuannya supaya apa? Supaya si telur betina itu maksimal terbuahi oleh jantan. Jangan terlalu banyak lah. Biasa kalau terlalu banyak, yang lainnya kerja, yang lainnya lagi malah ngopi-ngopi gitu, makanin telur. Iya. Kerugian juga Pak ya? Kerugian juga gitu. Jadi supaya fokus aja pemijahan gitu seperti. Luar biasa sekali ini juga teman-teman. Pernah juga kan mau mijah, mungkin saya banyakin kayak lagi salah juga Pak ya. Kurang bagus sih. Kurang bagus. Efek sampingnya malah makanin telur Pak. Aduh, kerugian juga. Malah terlalu capek nanti ke si betinanya juga. Pak, kalau rentan waktu pemijahan itu berapa waktu lama Pak ya? Ya justru itu hanya 1 malam sih sebetulnya. 1 malam. Kalau udah proses tadi karantina selama 3 hari, berarti di hari keempat kita proses si betinanya itu masuk ke kolam pemijahan. Nah, usahakan di kolam pemijah ini airnya yang memang betul-betul steril ya. Bersih lah istilahnya. Kalau steril mungkin agak sulit juga, kita harus ngetes-ngetes, yang penting bersih lah. Tidak ada zat kimia lain. Buat aeratornya apa Pak? Ya, kita betul. Kalau pakai waring, kalau pakai waring, misalkan ada sebelum media terpal langsung, biasanya pakai waring dulu, pakai wadah lagi ya. Oh, di wadah lagi. Biasanya kasih space untuk nyimpen mesin. Ya. Nah, itu mengurangi supaya si mesin itu tersedot, si telur tersedot sama mesin. Fungsi warung ini betul. Kalau langsung bisa pakai aerator, mesin aerator aja, mesin gelembung aja. Itu seperti gelembung. itu. Nah, itu juga membantu, insya Allah, membantu proses pemijahan. Itu ya durasinya hanya semalam sih. 1 malam. 1 malam. Kita masukkan pagi hari, insya Allah pagi besok sudah ada telur semua. Oh, kalau waktu pengambilannya Pak jam berapa kira-kira? Nah, biasanya kita ambil jam 7 ya. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi si indukannya kita ambil semua, jantan sama betina. Nah, ini juga ada tips perawatannya juga. Boleh ya. Jadi setelah pemijahan itu si jantan sama betina jangan langsung dimasukkan ke kolam utama. Dia kembali lagi ke proses karantina. Oh, di karantina. Betul. Setelah mengambil di tempat pemijahan, kita ambil ke karantina yang tadi, yang sebelumnya dia pakai untuk proses pemijahan. Nah, setelah pemijahan pun si indukannya ini kita karantina, jangan langsung dimasukin ke kolam utama. Karena kasihan juga, nanti bisa mati juga, bisa stres. Dia capek, maksudnya takutnya ada, apalagi betina ya. Ada luka mungkin apa? Bukan, ada sisa sperma. Di sana kan ada, walaupun betina ya, walaupun di grup betina, apalagi kolamnya masih ada jantannya, itu lebih bahaya. Kadang betina sama betina juga bisa mijah sebetulnya, coba nggak akan netes gitu. Seperti itu. Supaya nggak capek lah ya. Jadi itu berapa hari juga? 3 hari juga di karantina. Betul. Setelah pemijahan itu. Setelah pemijahan. Si jantan dan si betinanya. Betul. Tapi setelah pemijahan kita puasakan dulu sehari. Hari kedua baru kita kasih makan. Nah, kasih makannya juga jangan yang kering gitu. Si pakannya dikasih air dulu supaya agak lembek. Jangan terlalu lembek ya, agak mengembang baru kita kasihkan. Biasa itu untuk tip indukan setelah pemijahannya. Nah, terus yang selanjutnya juga untuk proses penetasannya. Penetasannya, media-medianya kita cuci maksimal ya. Si media ini misalkan ini udah ada telurnya. Ya, ini kayak ini udah ada telur. Ada telurnya, kita cuci. Oh, dicuci. Nah, kita cuci gini-gini aja. Oh, gitu aja. Supaya si bekas sperma jatuh ke air. Ya, ketubannya jatuh lah ya. Tapi telurnya ikut enggak, masih tetap nempel. Oh, masih tetap nempel. Nah, ini baiknya ditiriskan dulu sekitar 3 menit lah. 3 menit. Atau kelihatan di telurnya itu udah ada keriput lah. Iya. Nah, ditiriskannya itu di atas aja. Oh, di atas aja. Nah, di pinggir di atas gitu. Supaya nanti udah kelihatan si telur-telurnya ini misalkan udah ada mengerut lah gitu sedikit. Nah, itu baru kita masukkan ke kolam penetasan. Kolam penetasannya baik di sini lagi atau ada kolam khusus, itu boleh-boleh saja, baik dari kolam terpal atau kolam pelur ataupun di akuarium. Itu seperti itu. Itu buat penetasan. Telur penetasannya. Penetasan. Terus untuk di sininya juga, karena ini pasti tetap ada telur yang tertinggal. Ya, sisanya gimana? Betul. Ini total dibuang airnya. Oh, air full berarti dibuang. Dibuang semuanya. Dicuci lah. Dicuci. Tujuannya apa?
supaya nanti bekas ketuban sama bekas sperma itu kan bau amis ya. Iya. Takutnya kalau nggak dibuang pas telur itu netes tewas. Kalau istilah Sundanya mopog katanya Iya. gitu ya, mati semua. Mati semua. Ya gitu. Kalau Mungkin ya. dibuang ganti air yang baru. Betul. Luar biasa sekali teman-teman, ini ilmu ya. Seru banget ini ya. Terima kasih banyak di sini di Kobe. Mungkin Pak setelah setelah pemijahan dapat telurnya Nah, kita ambil kebetulan di Semarkoi ini menggunakan media penetasannya akuarium. Ya. Kita masukkan masing-masing medianya ke akuarium. Bisa langsung ke sana Pak? Boleh, Lihat boleh. telur penetasannya. Oke. Ayo teman-teman kita ke tempat penetasannya. Oh, Pak mungkin media tempat penetasannya di mana Bapak ya? Kalau di kebetulan di sini nih. ditaruhnya di Ya, akuarium. Di akuarium. Oh, iya. Kalau Semarkoi berarti namanya di akuarium. Kita masukkan si telur ini yang Iya. ada di media, kita masukkan langsung ke sini aja. Oh, ke akuarium. Ke akuarium. Iya. Nah, ini satu akuarium kita isi sekitar 8 atau 10 tambang media ini. 8 sampai 10 tambang. Ya, yang udah berisi Dalam satu akuarium betul, ini. akuarium. Jangan lupa juga kita kasih aerator. Aerator. Nih, aeratornya masing-masing akuarium kita kasih masing-masing. Semuanya. Untuk membantu supaya nanti pas netes kadar oksigen di dalam air yang di akuarium ini sudah tersedia. Sudah tersedia. Oh, untuk proses penetasannya biasanya Pak, hari misalnya pagi ditaruh, itu netesnya jam berapa kira-kira Pak? Biasanya ini kita lihat 2 hari berarti 48 jam sudah mulai ya. Di hari kedua gitu. Hari kedua biasanya? Ya, hari kedua sudah ada lah. Tapi memang masih sedikit lah. Masih sedikit. Yang banyak itu hari ketiga sama hari keempat. Hari ketiga, hari Ya, keempat. Udah ya, mulai full. Udah mulai full banyak gitu. Kalau hari kedua itu bisa ya kalau orang-orang bilang kan kerennya itu tosai lah. Tosainya. Tosainya gitu. Biasanya itu yang gede lebih awal itu karena memang netesnya lebih awal sih sebetulnya seperti itu. Netesnya lebih awal. Nah, untuk setelah menetas, ini kan burayak namanya Pak ya? Itu kebul lah ya istilahnya. Burayak atau kebul kalau di betul. Sunda bahasanya. Nah, buat makannya ini Pak, apa Nah, nih Pak? Kebetulan saya sendiri menggunakan Artemia ya. Artemia. Udang renik ya. Udang renik. Saya Bisa coba. dijelaskan, Pak? Oh. Ya ini kebetulan tong atau galon yang kita potong Iya. atas bawahnya mungkin ya. Oh, bawahnya dibalik ya Pak ya? Dibalik aja. Kita isi untuk kultur Artemia. Kultur Artemia. Betul. Ini buat pakan di Buat awal pakan burayak awal, kita. betul. Itu selama 3 hari 4 hari lah. 3 hari. Ya 3 hari sampai 4 hari kita kasih pakan ini sudah posisi menetas di hari kelima lah. Hari kelima kita sudah mulai kasih pakan Artemia, udang renik ya. Udang renik gitu. Untuk cara kultur Artemianya tersendiri kita sediakan galon yang udah kita potong dibalik ya. Ini ya 3/4-nya kita isi air dengan garam setengah kantong yang sudah ada tuh apa 1 kilo atau berapa lah. Setengahnya kita masukkan ke situ. Sudah pakai aeratornya agak besar ya. Agak besar ya, Pak, besar, gelembungnya. betul gelembungnya supaya bisa istilahnya si telur Artemianya cepat entas gitu. Jadi untuk kebutuhan kurang lebih ini ada 18 akuarium, saya cukup 2 galon aja. 2 galon 2 aja. galon aja gitu. Kalau untuk itu tadi untuk telur Artemianya terserah kita sih, sesuai kebutuhan aja. Tapi yang harus diukur mata itunya apa airnya, kedalaman airnya sama garamnya itu. Itu yang ininya mah. Kalau untuk telurnya mah bebas lah. Iya. Bebas itu. Sesuai kebutuhan aja. Oh, selain buat dari udang renik ini ada makanan lain, Pak? Ada, betul. Boleh saja bisa pakai kuning telur. Oh, bisa juga kuning Bisa. telur. Cuma kan kalau di tempat seperti ini biasanya endapan kuning telur yang tidak termakan itu mengakibatkan efek bau. Oh, kalau di akuarium. Ya, efek bau gitu. Oh. Efek bau. Kalau pakai Artemia ini aman lah. Oh, makanya Aman. Bapak mensiasatinya dengan Betul, Artemia. dengan Artemia. Kalau misalnya tempat media pembesaran burayak di kolam besar, Kolam tanah nggak apa-apa ya Pak ya? nggak apa-apa, bebas aja. Bebas aja ya? Ya. Oh. Karena mungkin sama apa namanya sama lumpur juga bisa ternetralisir ya. Oh, Kalau di sini mah susah. susah ya. Susah, iya gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Ini ilmu banget ini ya. Oh ya Pak, kalau burayak ini berapa hari Pak ya?
Di akuarium, Akuarium ini? betul. Kita ini proses di akuarium itu sampai 8 hari. Sampai 8 hari. Sampai 8 hari. 8 hari mulai dari netes. Netes. Ya, berarti di hari kedua ya. Iya. Kalau dari telur mungkin ya 10 harian lah. 10 hari. Gitu. Nah, itu juga harus lihat karena dalam satu akuarium ini kepadatannya kita kan nggak dihitung ya. Iya. Nggak dihitung. Makanya apa ya, ciri-cirinya bahwa ini sudah terlalu padat biasa sudah ada yang mati tuh satu misalkan kelihatan, nah itu udah ngasih kode ke kita harus pindah. Oh, itu kodenya. Iya. Gitu. Makanya harus kita jeli, kita teliti, Iya. kita pelajari itu di situ gitu. Nah, kalau misalnya ini mah aman nih, berarti kepadatannya aman. Iya. Karena kan satu media ini kita nggak tahu isi telurnya berapa. Ya, nggak terhitung ya. Betul. Karena tingkat netesnya, makanya setiap akuarium ini dipantau. Mana nih yang terlalu padat, itu dia harus cepat pindah. Kalau udah ada yang mati-mati, wah. Betul, kelihatan udah ada satu mati nih, gitu. Biasanya itu yang pertama kali netes lah. Oh udah harus pindah ke padat. Nah, terlalu padat ya. Betul, terlalu padat. Berarti setelah dari akuarium langsung Bapak Masuk ke kolam pembesaran. Kolam pembesaran. Ini kebetulan kita sudah persiapkan untuk nanti istilahnya apa ya? Anakan-anakan yang baru ya, anak-anakan yang baru bentuknya ya. Itu seperti ini. Kita persiapkan ke sini. Ini kita pakai waring dulu supaya lebih aman. Nah, ini sekitar seminggu kita keringkan dulu. Supaya nanti tanahnya, lumpurnya harum ya. Harum gitu. Berarti setelah di akuarium itu berapa hari Pak prosesnya Pak? Di akuarium 10 hari lah. 10 hari ya. 10 hari. Baru dipindahkan ke kolam ke kolam pembesaran. Pembesaran. Ke kolam pembesaran. Itu mungkin seperti itu. Pak, ya. Ini salah satu contoh pakanan alaminya. Oh, ini kebetulan ngambil dari alam juga. Oh, ini apa ini Pak? Ada jentik, bukan jentik, kutu air ya. Kutu air ya. Kutu air. Cuma ini kebetulan nanti untuk pakan yang udah agak gede ini. Udah burayak agak besar. Burayak agak besar. Udah tadi umur 2 minggu atau 3 minggu lah. Udah bisa dikasih ini. Buat ditabur. Ditabur langsung gitu. Sisanya mungkin dia nyari pakan alami betul, aja Pak ya. Betul. Iya. Nanti kan ini juga akan membelah diri, memperbanyak lah istilahnya. Iya. Nanti diambilin lagi, dimakanin lagi. Kalau di sana pakai artemia, kenapa? Karena ukurannya kalau artemia itu lebih kecil. Lebih kecil. Iya. Itu lebih kecil ya, seperti itu. Biasa sekali di sini Pak ya. Oh iya Pak, untuk proses seleksi sendiri ini gimana Pak ya? Seleksi sendiri kita mulai dari umur 3 minggu lah ya. 3 minggu. 3 minggu, 2 minggu juga sudah kelihatan. Cuma seleksi awal lebih ke besar kecil. Seleksi awal dari besar kecil. Besar kecil tujuannya apa? Supaya nanti si yang besar ini tidak menjadi predator buat yang kecilnya, buat adik-adiknya ya gitu. Karena tadi pertumbuhan yang tidak berbarengan, ini akan mempengaruhi proses besar kecilnya itu. Kalau istilah kami di sini turun 3 katanya. Ada yang besar, ada yang pertengahan, ada yang bungsu paling kecil. Nah, ini yang terakhir netes. Gitu. Nah, mungkin di hari keempat lah. Pakai proses seleksi itu bisa dimakan. Iya. Biasanya seperti itu. Jadi yang tetaplah jadi predator. Gitu. Apalagi ditunjang makanannya yang kurang. Iya. Itu pasti makan-makan. Makanya dibuatlah proses seleksi itu. Ditempatkan di tempat yang berbeda ya Pak? Betul, ditempatkan yang berbeda. Itu lebih bagus, lebih efisien, lebih efektif lah. Malah nanti pertumbuhannya juga bisa ngejar karena tetap hewan juga ada senioritas ya. Oh gitu, tetap ada senioritasnya. Iya, betul. Iya, ada senioritas lah gitu. Tetap yang gede itu pasti dia yang paling rakus lah. Makanya pertumbuhannya juga paling besar gitu. Terlepas tadi proses netesnya juga dia lebih awal gitu, seperti itu. Seleksi selanjutnya bisa dari umur 2 bulan 3 bulan gitu. Itu sesuai dengan jenis ikan yang kita pijahin seperti itu. Mantap Pak, kalau di kolam ini apa? Kolam display atau kolam pembesaran ya? Atau kolam seleksi? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, ini salah satu setelah kolam hasil seleksi dari burayak itu? Betul. Ini mungkin salah satu kolam untuk pembesaran hasil seleksi. Jadi kolam pembesaran hasil seleksi. Ini setelah burayak tadi. Di sini juga campur-campur ya. Iya. Campur-campur nih.
ada jenis-jenis Benigoy, Iya. ada Sanke. Ini produk yang dihasilkan dari Semarkoy, betul. Benigoy, Sanke, Bapak apa? Karasi. Karasi jenis produknya. Betul, ada Siro, Siro. ada Sowa, gitu. Ada iya. Siro Doitsu. Ini menurut saya warnanya kok bisa strong-strong gini Pak ya? Ukurannya juga besar sekali. Nah, ini mungkin kebetulan juga selain memang di alam dengan sinar matahari. Iya. Nah, dari awal kolam pembesaran ini kita sudah persiapkan menanam udang yang kecil-kecil tuh. Oh, buat pakan alaminya. Buat pakan alaminya juga. Ini makanan alami lah. Iya, iya, selain tadi kutu air ya. Iya, iya, iya. Kutu air. Ini kita tanam di sini seleksinya dari ukuran 10 sampai 15 cm dimasukin ke sininya. Proses 3 bulan di sini, ini baru 2 bulan kayaknya sudah kelihatan ada yang 30 ukurannya, biasa ada sekali yang ya, 35 gitu kan. Nah, untuk kapasitas kolam ukuran kurang lebih ini 30 tumbak lah. 30 tumbak. 30 Kalau di Sunda guys itu 30 tumbak. Ya, 30 tumbak. Kita isi hanya 100 ekor saja. Oh, gitu. Ya. Jadi pengaruh juga kalau makin padat Sangat perkembangan. betul, telat. pertumbuhan. Oh, telat. Telat lah. Gitu. Iya, iya. Selektif sekali di sini ya. Berarti lewat proses selektif ya Pak ya? Betul. Heeh. Ini kita isi Proses hanya 100 seleksi. ekor saja. Luar Supaya biasa. cepat Iya, iya, iya. besar Iya, ya. Ini proses seleksinya. Betul. Iya, iya. Tidak terlalu padat lah. Oh ya Pak, ini mau nanya, ini agak unik juga kok, ini dikasih paralon kayak sekatan gitu, apa ya dengan maksud tujuan apa ya? Tujuannya ini sebetulnya meja makan, Mas. Oh, meja makan. Meja makan. Ini supaya kita juga kan sebagai manusia kalau makan di meja makan lebih enak ya, Oh, disajikan semuanya. Iya. Nah, ini tujuannya adalah meja makan. Displaynya ya. Supaya si pelet, Iya. si pelet yang kita kasih ke sini tidak kabur lah. Kemana-mana gitu. Tidak kemana-mana. Dia fokus di sini. Iya. Dan karena sudah terjadwal sehari 3 kali, pasti jam makan dia kumpul di sini. Gitu. siap, Itu siap, tujuannya luar biasa seperti itu. Gitu aja sih mungkinnya. Kalau untuk di kolam pembesaran ini memang perawatan air kita tidak terlalu kontrol ya. Iya. Gitu, ini umum lah istilahnya, umum gitu seperti itu. Pak, mungkin kolam pembesaran di tempat lain selain kan ada juga ada tempat kolam pembesaran di sawah. Mungkin. Betul, itu salah satu alternatif. Oh, Saya iya. juga kan agak banyak lah, alhamdulillah. Oh, selain di sini ada juga kolam Ada. pembesaran Ya lain. sebelum ini kan tadi ukuran kebul tadi, burayak itu kita kasih ke kolam pembesaran dulu, gitu. Nanti udah 10 cm kita Iya. ambilin ke sini. Oh, ini jadi tempat udah seleksinya di sini. Udah seleksi di sini. Oh. Kalau di sini ya kita support makan. Iya, udah displaynya di sini. Betul. Oh. Kalau di kolam di sana pembesaran di sana ya kita nggak support makan juga sih. Iya, iya, udah. Ya, Banyak kalau makanan alami, pakan makanan alami. aja. Oh, iya sih. 3 bulan sih sebetulnya. Kalau di tempat kolam Ya, pembesaran itu betul, 3 bulan. udah diseleksi baru dibawa ke tempat baru display di sini. Betul, di sini. Oh, iya, luar biasa sekali. Tadi dari hasil yang 25% Iya. kita tanam di sini. Oh, ini Ya, gitu ya. itu aja. Sisanya afkir ya, Pak ya? Sisanya uptil kita jual untuk beli pakannya juga. Wah, iya, siap, Seperti siap, itu siap. ya. Selain pelet pabrikan, pakai makanan alami. Kita proses sehari itu 1 kali saja untuk support makanan alami. Saya sendiri di sini pakai kijing ya. Oh, pakai kijing itu Pakai salah satu. kijing. Kijing. Iya. Bisa jelaskan itu binatang apa ya, Pak kijing, Pak? Itu kayak kerang ya. Kayak kerang. Kayak kerang gitu. Kayak kerang, bisa kijing, bisa keong mas Iya. gitu. Tapi kayaknya yang mudah diolah itu kijing. Kijing. Itu kalau aplikasinya gimana, Pak? Nah, kalau aplikasinya betul 1 kilo pelet, Iya. ya kita pelet untuk untuk media peletnya kita menggunakan pelet lele. Oh, Pelet lele iya. 781 Ukurannya berapa? 781 781. peletnya. Nah, dicampur sama 5 kijing 5 kijing. yang kurang lebih seukuran tangan lah, 4 jari 4 lah. jari. Nah, kijing, terus kita ambil dagingnya, Iya. cuci bersih, kita blender. Iya. Kita blender, kita campurkan sama pelet yang sudah direndam pakai air panas. Oh, iya. Dibikin adonan Adonan, lah. Dibikin adonan. Cuma itu dikeringkan dulu. Iya. Ya jangan langsung pas basah kita kasih ke kolam. Oh. Karena efeknya nanti kolam kita jadi keruh ya. Iya, 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 Nah, iya. Itu seperti itu. Di Kalau mix saya ya, Pak ya? Di mix selain pakan
yang dari pabrikan Iya. itu pakan alaminya pakai kijing kalau saya ataupun keong. Iya. Karena dari referensi kijing ini terkandung protein yang sangat besar yaitu 48%. Ataupun kalau kitanya bisa meneliti pakan-pakanan luar juga mungkin pasti ada. Iya. Ada kayak apalagi kan itu kalau lihat di literatur itu bisa dikatakan kerang Jepang katanya. Iya, iya. Karena mungkin saja di sana juga produk-produknya yang mahal-mahal itu ya ada kandungan itu juga sih. Ini guys baru nih guys pakai kijing guys nih. Nih ilmu mahal loh ya. Makanya jangan disia-siakan lah potensi alamnya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak tipsnya Bapak. Ini pantesan kok ini saya merasa kayaknya besar-besar sekali bulky-bulky. Oh Kalau ya. makanan mahal belum kebeli mas. Siap. Oh ya Bapak ini buat penutupan nih Pak ini. Mungkin ada pesan buat teman-teman penghobi koi, mungkin bisa datang langsung atau membeli produk di sini. Mungkin Bapak bisa. Boleh untuk teman-teman para penghobi ya terus belajar. Yang namanya juga kita makhluk hidup ya. Ya. Kita merawat makhluk hidup pasti banyak masalah, banyak tantangan. Tapi kuncinya satu, kita tenang saat ada ikan sakit, tenang supaya kita bisa berkreasi untuk proses pengobatannya. Nggak usah stres. Yang keduanya mungkin untuk para breeder, khususnya untuk daerah Garut. Ayo kita sama-sama menciptakan produk-produk koi Garut yang berkualitas supaya nanti Garut itu menjadi sentra koi juga. Karena potensi alam di Garut terutama air, khususnya daerah Bayongbong ya, kalau di Garut ini sangat potensi. Mudah-mudahan tumbuh banyak-banyak breeder yang menghasilkan ikan yang berkualitas. Mungkin seperti itu aja pesan saya, dan mudah-mudahan Garut juga bisa bersaing dengan tempat-tempat lainnya, wilayah lain. Mungkin aja. Oh ya Pak nih buat promo ikannya nih buat teman-teman yang ingin membeli gimana nih Pak nih? Ya buat rekan-rekan penghobi yang lainnya, pecinta koi maupun yang udah lama ataupun baru hobi, ya saya tunggu nih di Semar Koi dengan produk-produk kami yang di sini, yang insya Allah bisa bersaing lah dengan indukan-indukan yang ada. Insya Allah anakannya juga kita berkualitas sesuai kualitas masing-masing, sesuai ukuran dari berbagai macam jenis ikan koi. Mulai yang murah ataupun termahal kita ada luar biasa. Nah, yang enaknya mending datang langsung lah. Datang langsung. Betul. Karena dengan datang langsung ke sini kita bisa sharing ya. Jadi bukan hanya dapat ikannya saja, tapi dapat ilmunya juga. Oh ya mau nanya nih untuk proses pembeliannya bisa melayani COD maupun online Pak ya. Menerima semua di sini ya. Oh ya nih sebelum kayaknya buat teman-teman kalau buat membeli nih kadang ini proses penjualannya di sini selektif nggak? Maksudnya selektif di karantina dulu apa gimana Pak nggak di sini nggak? Ya belum. Itu betul. Kalau proses penjualan tentu itu apa ya istilahnya SOP pertama ya. Oh betul. berarti diterapkan ya Pak ya? Harus sesuai itu prosedur. harus. Mantap Jangankan nih, di sini istilahnya pembelinya orang Garut ya. Iya. Jangankan orang Garut, apalagi orang luar kota juga. Betul, orang Garut Berarti aja. melewati proses prosedur karantina, betul, karantina. Jadi saya itu nggak pernah mengizinkan si konsumen bawa langsung ikannya. Siap. Minimal paling cepat di sini 4 hari. 4 hari. Tapi karantinanya. tapi itu juga lihat kondisi ikannya. Tapi supaya dimaksimalkan di sini sampai dengan 6 hari lah karantinanya untuk keamanan. Oke. Ya. Safety Pak ya berarti aman ya. Iya betul. Tuh teman-teman ini penjualannya selektif banget melewati prosedur karantina dulu sebelum dijual. Berarti barang tuh aman ya Pak ya? Aman ya. Oh ya. Bapak mungkin sekian liputan dari Bunga Trotor TV. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini tuh luar biasa sekali manfaat buat teman-teman sekalian di luar sana penghobi koi, terutama area Garut, umumnya nasional ya. Datang juga ini referensi ikannya tuh bagus-bagus, quality F1 di sini ya. Oh ya, Bapak mungkin sekian terima kasih Pak ya. Sama-sama, Mas. Ya. Untuk selanjutnya ikutin terus di Bunga Trotor TV. Dadah.